Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Farida SEMP selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya bersama rekan saya, Ayu Rizka Sabila dan Meliana, akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi. Pendahuluan. Castells pada tahun 2004 menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Teknologi juga berperan untuk mempermudah menjalankan aktivitas. Tentu saja dengan mudahnya dalam mengakses teknologi, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi tersebut pun terasa ringan dan mudah untuk dijalankan. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, kentongan, lonceng, trompet terhadap bahaya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Pada tahun 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel sehingga dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Pembahasan masa modern. Teknologi modern adalah merupakan sarana bisa juga berupa ilmu yang menggunakan alat canggih dengan panduan komponen terkini di segala bidang. Biasanya memerlukan biaya yang mahal. Contohnya satelit, laptop, handphone. 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web Coalition. 1993 NSF membentuk internet untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh AT&T jasa administrasi network solution Inc. Pertumbuhan internet mengaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. 1965, perusahaan umum mulai memperkenalkan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Contoh teknologi modern. Yang pertama ada biometric sensor. Biometric sensor hampir sama dengan teknologi Apple yang digunakan untuk otorisasi kredit saat melakukan pembayaran dengan PayPal dan harus menggunakan password jika ingin mengaksesnya.
Yang kedua ada wireless display, sebuah teknologi yang membuat komputer dan laptop tidak perlu dihubungkan dengan kabel. Yang ketiga ada wireless charging. Wireless charging ialah teknologi yang memungkinkan pengisian daya baterai dalam jarak yang sangat pendek tanpa perlu adanya kabel. Yang keempat ada virtual keyboard. Dengan teknologi modern ini, kita dapat mengetik langsung di atas meja dan tidak perlu memegang keyboard komputer. Yang terakhir ada komputer interaktif. Komputer interaktif sangat peka terhadap visual dan berbagai input yang dilakukan oleh penggunanya. Teknologi modern ini juga akan dilengkapi dengan Intel RealSense 3D kamera, di mana teknologi itu dapat sangat peka, bahkan dapat mengatur jarak antara pengguna dengan sensor. Keunggulan teknologi modern, yang pertama lebih canggih, kedua mudah digunakan, tiga membuat pekerjaan lebih cepat, keempat mudah masuknya akses informasi, kelima mendorong kreativitas. Adapun kelemahan teknologi modern itu ada membuat orang lupa waktu, lalai akan dunia nyata, renggangnya komunikasi sesama, sibuk dengan Android-nya. Yang menguasai teknologi kaya dan menang, yang tidak menguasai teknologi akan diperbudak. Maraknya kejahatan sosial atau cybercrime. Keuntungan menguasai teknologi informasi. Yang pertama dalam bidang sosial. Keuntungan kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Yang kedua dalam bidang pendidikan. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, suatu administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Poin ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Poin keempat dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.